Uji normalitas adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu sampel data berasal dari distribusi normal atau tidak. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian atau distribusi Bell-shaped. Memiliki beberapa karakteristik tertentu seperti bentuk simetris dan penyebaran data yang dapat diukur dengan parameter min atau rata-rata dan standar deviasi. Manfaat uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah suatu sampel data berasal dari distribusi normal atau tidak. Pemeriksaan normalitas ini memiliki beberapa manfaat dalam konteks analisis statistik, terutama ketika hendak menggunakan metode-metode yang memerlukan asumsi distribusi normal. Berikut adalah beberapa manfaat uji normalitas. Yang pertama, validitas inferensial statistik. Banyak metode inferensial seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear memerlukan asumsi bahwa data berasal dari distribusi normal. Melalui uji normalitas, kita dapat memastikan validitas hasil dari analisis statistik ini. Kedua, keandalan uji parametrik. Uji normalitas membantu memastikan keandalan uji parametrik yang bergantung pada asumsi distribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, mungkin perlu mempertimbangkan metode analisis non-parametrik atau melakukan transformasi data. Ketiga, keakuratan interval kepercayaan dan pengujian hipotesis. Interval kepercayaan dan pengujian hipotesis untuk parameter statistik seperti rata-rata populasi sering diasumsikan normal. Uji normalitas membantu memvalidasi asumsi-asumsi ini. 4. Optimalitas estimasi parameter. Dalam beberapa kasus, estimasi parameter yang dihasilkan dari analisis data dapat menjadi optimal jika asumsi distribusi normal terpenuhi. Kelima, pemilihan model statistik yang tepat. Uji normalitas membantu peneliti memilih model statistik yang sesuai. Jika data tidak terdistribusi normal, peneliti mungkin perlu memilih model yang lebih sesuai atau melakukan transformasi data. 6. Interpretasi yang benar. Distribusi normal memiliki properti khusus yang memudahkan interpretasi dan penggunaan statistik deskriptif. Jika data tidak terdistribusi normal, interpretasi statistik deskriptif juga dapat menjadi lebih rumit. 7. Manajemen risiko kesalahan statistik. Melakukan uji normalitas membantu dalam mengelola risiko kesalahan statistik seperti kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Asumsi distribusi normal membantu meminimalkan kesalahan tersebut. 8. Penyelidikan outlier atau data menyimpang. Uji normalitas dapat membantu mendeteksi outlier atau data menyimpang. Jika data terdistribusi normal,
kemungkinan keberadaan outlier dapat dievaluasi lebih jelas. Uji normalitas yang sering digunakan, yang pertama, Shapiro-Wilk test. Uji ini menguji hipotesis nol bahwa sampel data berasal dari distribusi normal. Hasilnya berupa nilai hitung, dan jika nilai hitung lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, atau biasanya 0,05, maka kita dapat menerima hipotesis nol bahwa data berdistribusi secara normal. Kedua, Kolmogorov-Simornov test. Uji ini juga membandingkan distribusi data dengan distribusi normal. Hasilnya adalah nilai R hitung, dan interpretasinya mirip dengan uji Shapiro-Wilk atau yang pertama. Kedua, Anderson-Darling test. Mirip dengan uji Shapiro-Wilk, uji ini memberikan nilai R hitung untuk menguji apakah sampel data berasal dari distribusi normal. Uji ini memberikan bobot yang lebih besar pada ekor distribusi, sehingga lebih peka terhadap perubahan pada ekor distribusi. 4. Lilliefors test. Ini adalah variasi dari uji Kolmogorov-Simornov yang dapat digunakan untuk sampel ukuran kecil. 5. Cerqui-Vera test. Uji ini menguji apakah data memiliki sequence dan kurtosis yang sesuai dengan distribusi normal. Jika nilai R hitung lebih besar dari tingkat signifikansi, kita dapat menerima hipotesis bahwa data terdistribusi secara normal. Langkah-langkah uji normalitas. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan uji normalitas pada suatu sampel data. Yang pertama, mengidentifikasi variabel. Memilih variabel yang ingin kita uji normalitasnya. Memastikan bahwa variabel tersebut berskala interval atau rasio. Karena uji normalitas lebih relevan untuk jenis data ini. Yang kedua, mempersiapkan data. Memastikan data telah dihimpun dengan benar dan tidak ada kesalahan input atau pengolahan data. 3. Visualisasi data. Sebelum melakukan uji formal, lebih baik melakukan visualisasi data seperti histogram, ggplot, atau box plot. Ini dapat memberi pandangan awal tentang distribusi data. Keempat, memilih uji normalitas. Memilih uji normalitas yang sesuai untuk analisis yang akan kita gunakan. Uji Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Simornov, Anderson-Darling, atau uji Lilliefors dalam beberapa contoh uji yang umum digunakan. Kelima, membentuk hipotesis. Bentuk hipotesis untuk uji normalitas adalah sebagai berikut. Hipotesis nol atau H0-nya, data terdistribusi normal. Hipotesis alternatif atau H1-nya, data tidak terdistribusi normal karena
0 dan H1 itu harus saling bertentangan atau berlawanan atau berkebalikan. Yang keenam, menentukan tingkat signifikansi. Memilih tingkat signifikansi alfa yang akan kita gunakan. Nilai yang umum atau angka yang umum adalah 0,05, tetapi dapat kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Ketujuh, melakukan uji statistik. Pada tahap ini kita menggunakan perangkat lunak statistik atau kalkulator statistik untuk menjalankan uji normalitas yang kita telah pilih sebelumnya. Perangkat lunaknya yang saat ini banyak digunakan seperti Python, SPSS, atau perangkat lunak lainnya yang menyediakan fungsi atau perintah untuk melakukan uji normalitas. 8. Menginterpretasi hasil. Analisis hasil uji normalitas dan melihat nilai R hitung. Jika nilai R hitung lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah kita tentukan, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, yang berarti kita dapat menerima bahwa data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari tingkat signifikansinya, kita dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. 9. Eksplorasi transformasi data atau alternatif. Jika data tidak terdistribusi normal, maka kita mempertimbangkan untuk melakukan transformasi data atau jika diperlukan, mempertimbangkan metode analisis yang tidak bergantung pada asumsi distribusi normal. Ke-10, mendokumentasikan hasil uji normalitas, termasuk langkah-langkah yang kita ambil dan keputusan yang kita ambil berdasarkan hasil uji yang sudah kita lakukan.